Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Soleh. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan saya dari Fakultas Teknologi Informasi jurusan TI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan Bapak, yaitu algoritma garis Bresenham. Apa itu algoritma garis Bresenham? Yaitu prosedur untuk menggambarkan kembali garis dengan membulatkan nilai X atau Y di bilangan integer membutuhkan waktu, serta variabel X, Y, dan M merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Bresenham mengembangkan algoritma klasik yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dan bilangan integer. Dengan demikian, tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap piksel setiap waktu. Algoritma garis Bresenham disebut juga midpoint line. Algoritma adalah algoritma konversi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambarkan sebuah lingkaran. Algoritma garis Bresenham, yang pertama, kita menentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Tentukan salah satu titik di sebuah kiri sebagai titik awal, yaitu X0, Y0, dan titik lainnya sebagai titik akhir, yaitu X1, Y1. Yang ketiga, kita menghitung delta X, delta Y, dan 2 delta Y dikurang 2 delta X, dan seterusnya. Aturan Bresenham. Yang pertama, jika PK bernilai positif, maka tambahkan hasilnya dengan B, dan nilai X dan Y ditambah 1. Jika PK bernilai negatif, maka tambahkan hasilnya dengan A, dan nilai X ditambah 1, sedangkan Y ditambah 0, atau tetap. Yang ketiga, putaran dihentikan jika koordinat X dan Y sudah mencapai batas akhir. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini dapat kita lihat contoh soal. Untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10, 10, dan 17, 16. Pertama-tama ditentukan bahwa titik 10, 10 berada di sebelah kiri, merupakan titik awal, sedangkan 17, 16 merupakan titik akhir. Posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Langsung kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, tentukan dua buah titik. Dan yang kedua, tentukan yang menjadi titik awal X0, Y0, dan titik akhir X1, Y1. Yang ketiga, kita langsung menghitung. Kita masuk rumus delta X sama dengan X1 min X0. Jadi delta X dapat kita lihat bahwa di contoh soal delta X adalah titik awal, yaitu 17 dikurang 10 menghasilkan 7. Delta Y Y1 kurang Y0 menghasilkan 16 dikurang 10, yaitu 6. Kita masukkan ke rumus 2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan 2. 6 kita ambil dari hasil delta Y, dan 2 dikali 7 kita ambil dari delta X, yaitu 2 dikali 6 12, dan 2 dikali 7 14, 12 dikurang 14 min 2. Yang keempat, hitunglah parameter. Rumus parameter V0 sama dengan 2 delta Y min delta X. Dapat diketahui delta Y menghasilkan 2 dikali 6, dan delta X sama dengan 7.
2 dikali 6 sama dengan 12. Kurang 7 yaitu 5. Selanjutnya, algoritma pembentukan lingkaran. Lingkaran merupakan objek grafik yang paling sering digunakan pada grafik sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik yang memiliki jarak R dan posisi pusat X, Y, dan YC. Koordinat rektanguler. Persamaan lingkaran dengan titik pusat X, YC, dan radius atau R dapat didefinisikan menggunakan koordinat rektanguler. Berikut adalah rumus dari koordinat rektanguler. X min XC kuadrat plus Y YC kuadrat menghasilkan R kuadrat. Itulah rumus dari koordinat rektanguler. Kelemahan koordinat rektanguler, kita dapat menggambarkan lingkaran dengan menggunakan persamaan koordinat rektanguler di atas. Tetapi pendekatan ini menimbulkan dua masalah, yaitu persamaan tersebut mengandung perhitungan akar operasinya memakan waktu. Yang kedua, timbul gap yang cukup signifikan pada lingkaran ketika digambarkan. Masuk ke koordinat polar. Lingkaran juga dapat didefinisikan menggunakan koordinat polar. Yang kedua, lingkaran yang sama dapat didefinisikan sebagai berikut. Dapat kita lihat rumus dari koordinat polar, yaitu X sama dengan R cos delta 0 plus XC. Y sama dengan R sin delta 0 plus YC, di mana 0 kurang dari sama dengan delta 0, atau delta 0 kurang dari sama dengan 2pi. Kelemahan koordinat polar. Lingkaran dapat juga digambarkan dengan menggunakan persamaan koordinat polar. Kedua, tetapi fungsi trigonometri juga membutuhkan cos yang tidak sedikit sehingga algoritma yang disusun tidak akan efisien. Solusi. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari penerapan koordinat polar maupun rektanguler, Bresenham menyusun suatu algoritma membentuk lingkaran yang hanya menggunakan aritmatika integer. Secara prinsip, algoritma ini sejenis dengan algoritma penggambaran garis yang disusun oleh orang yang sama. Terus yang berikutnya, lingkaran merupakan objek yang simetris, sehingga karakteristik ini dapat dimanfaatkan mengurangi pekerjaan pada saat menggambar lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 8 oktan. Lihat pada gambar 3 titik X. Misalkan kita menyusun algoritma untuk menggambarkan lingkaran di oktan pertama. Maka koordinat untuk 7 oktan selanjutnya dapat ditentukan pada tabel 3.1 berikut. Ini adalah gambar 3.x dan tabel 3.1. Dapat kita lihat. Sekarang kita masuk ke algoritma midpoint. Tentukan titik simetri untuk 7 oktan lainnya dengan menggunakan tabel 3.x. Lingkaran dengan pusat di 0, 0. Pindahkan setiap posisi piksel hasil perhitungan X, Y dengan rumus X sama dengan X plus XY dan Y sama dengan Y plus YC. Langsung ke contoh soal. Untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 0, 0 dan radius 10